Segala puji syukur Tuhan kami berikan kehadiran-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami merasakan dalam kehidupan kami Tuhan kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami Tuhan, menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Hingga malam hari ini kalau kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, kami merasakan itu semua karena kemurahan Allah yang nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, ada kerendahan hati kami datang ke tempat ini Bapa, membawa hidup kami, membawa puji-pujian kami, persembahan kami Bapa, kehadiran Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini, dari yang termuda hingga yang tertua. Bahkan kami Tuhan yang percaya akan melayani Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau layakan kami, dari pemimpin pujian, para pemain musik, singer, para CD pelayan kolektor dan pelayan berjamaah suci. Biarlah Kau pakai kami Bapa. Terlebih lagi Bapa kembali menyampaikan firman Tuhan. Ya selalu Kau perlengkapi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah Tuhan Kau lindungi mereka hingga mereka sampai ke tempat ini. Maka jika ada berhalangan hadir, dan setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dimulai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nama Tuhan, persilakan duduk kembali. Yang menyapa segala jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Jadi nama Tuhan, mari kita melanjutkan pujian kita. Kita bersyukur dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita, memimpin kita hingga malam hari ini. Kita boleh hadir berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 202.
Bawalah hidupmu untuk digembalakan.
Nyanyian Psalm nomor 115. Ia imam besar. Betapa Tuhan firman-Mu agung.
kuasa darah-Mu sudah menyelamatkan kami, memberikan kami hidup sampai hari ini. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan, bahkan Engkau rela mati untuk memperjuangkan hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada pada malam hari ini. Sungguh-sungguh karena anugerah kemurahan Tuhan yang kami gunakan waktu kami ini Tuhan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk melayani Engkau, memberikan hidup kami Tuhan untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah menolong kami. Kami boleh berjuang datang pada malam hari ini untuk bertemu dengan Engkau, untuk berada di hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah puji-pujian kami. Engkau bertahta ya Tuhan. Kami akan menerima firman yang hidup, yang sanggup mengubah kami, yang membentuk hidup kami, mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai-Mu. Bukalah hati kami, berikan hati percaya, berikan hati mengerti terhadap firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahkan malam ini juga tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu hidup senantiasa bersama dengan Engkau Bapa. Segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan apapun bentuknya yang selalu mengganggu, menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini Tuhan, penuh damai sejahtera ketenangan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini pertolongan Tuhan yang kita rasakan sehingga kita bisa ada saudara-saudara malam hari ini untuk bersyukur, untuk bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kita melalui puji-pujian kita saudara-saudara, karena perbuatan Tuhan yang begitu besar yang sudah kita rasakan sehingga kita bisa ada pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, terlebih dahulu kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Masih dalam tema kita, mulai dari sumur penggembalaan dan tongkat penggembalaan yang kita tekuni saudara-saudara. Kiranya Tuhan berikan pengertian kepada kita semua sehingga kita mengerti arti dari rencana Tuhan, yaitu sumur penggembalaan, tempat kita datang menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan. Larilah kita ke sumur penggembalaan. Di sumur penggembalaan lah kita tenang. Di sumur penggembalaan juga kita dibentuk menjadi alatnya Tuhan, berguna bagi Tuhan saudara-saudara. Di sumur penggembalaan juga kita merasakan kepuasan rohani, sehingga kita tidak mencari kepuasan lagi lewat dosa, lewat kenajisan, lewat perkara dunia ini, karena kita sudah mencapai kepuasan yang sejati saudara-saudara. Nah, setelah itu kita juga di dalam penggembalaan ada namanya tongkat penggembalaan saudara-saudara. Ini pun hal yang sangat kita butuhkan ya. Dengan tongkat penggembalaan sudah kita dituntun saudara-saudara untuk tergembala sampai dihitung oleh Tuhan, domba yang dihitung oleh Tuhan, yang terus menjadi perhatian Tuhan. Apapun keadaan kita, ketika kita dihitung itu artinya diperhatikan Tuhan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan akan membuat jalan keluar bagi kita, sehingga kita domba yang tidak berdaya ini dapat senantiasa bergantung sepenuh kepada Tuhan sebagai gembala. Itu yang tongkat penggembalaan saudara-saudara sekalian. Dan tongkat penggembalaan juga membuat kita satu saat dipisahkan dari orang-orang yang durhaka, sehingga kita benar-benar saudara-saudara dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Dan itu sudah kita pelajari saudara-saudara, hanya ulangan sedikit supaya kita semakin diyakinkan terhadap firman ini saudara-saudara. Nah, di tongkat penggembalaan ada dua jenis tongkat di sana saudara-saudara.
yaitu tongkat kemurahan. Ya, jadi tongkat penggembalaan itu ada 2 bagian. Tongkat tongkat kemurahan namanya, saudara-saudara. Ini pun sungguh sangat luar biasa, ya, tongkat kemurahan ini. Ya, sehingga oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita di hari-hari yang lalu, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita tidak layak, kita bangsa kafir disebut bukan dombanya Tuhan, saudara-saudara. Domba-dombanya Tuhan hanya orang Israel. Tetapi karena orang Israel mengeraskan hati, menolak Tuhan Yesus, menyalibkan Yesus, lalu berbalik, lalu Tuhan memberi kemurahan kepada kita yang bukan orang pilihan kita, bangsa kafir. Dikasih kemurahan, saudara-saudara. Ya, kemurahan untuk mendapat keselamatan, kemurahan untuk menjadi imam-imam, sampai kemurahan untuk menjadi mempelai Kristus. Nah, ini tongkat penggembalaan yang namanya tongkat kemurahan. Dan kita hargakan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Kita tidak tahu kapan berakhir, karena bagi bangsa Israel, bangsa kafir ini hanya bilangan tertentu. Kalau sudah jumlahnya cukup, maka tertutuplah kesempatan bagi bangsa kafir dan beralih kembali kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan. Kalau kita bangsa kafir ini mendapat kesempatan supaya bangsa Israel bergairah, cemburu rohani melihat kita bangsa kafir mendapatkan berkat besar, keselamatan, menjadi imam-imam sampai mempelai Kristus. Nah, di sanalah mereka satu saat akan kembali, saudara-saudara. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya kemurahan Tuhan ini, tongkat kemurahan ini, supaya kita baikkan betul-betul. Ketika kita menolak tongkat kemurahan, nah itu dipatahkan, saudara-saudara. Seperti bangsa Israel, tongkat kemurahan kepadanya diabaikan, dipatahkan Tuhan, dibatalkan perjanjian. Ya, dibatalkan Tuhan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Nah, kalau sudah dibatalkan perjanjian, kita bertemulah namanya kekerasan Tuhan. Jadi 2 itu, Tuhan berkemurahan, tapi kalau kemurahannya diabaikan, tidak dihargai, maka bertemulah kekerasan Tuhan. Nah, kalau sudah bertemu dengan kekerasan Tuhan, siapa mampu membela kita, saudara-saudara? Ya, kita mendapat kemurahan Tuhan, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau bertemu dengan kekerasan Tuhan, dipotong seperti ranting-ranting pohon zaitun, seperti pohon zaitun yang keras dipotong, saudara-saudara, supaya dicangkokkan kita bangsa kafir ini. Sudah saya sampaikan kemarin itu, hanya saya ulang-ulangi sedikit supaya kita mendapat pengertian yang lebih dalam lagi tentang tongkat kemurahan ini, saudara-saudara. Lanjut, kemarin tongkat kemurahan itu sudah kita pelajari. Pertama, supaya kita dosa-dosa kita dilepaskan. Kemurahan Tuhan itu, saudara-saudara, dosa-dosa kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Ya, itu tongkat kemurahan itu bagi kita. Yesus mati supaya kita hidup. Itu kemurahan Tuhan yang paling besar. Ya, yang kedua, kemurahan Tuhan itu supaya kita beribadah. Nah, itu tongkat kemurahan itu kita gunakan, saudara-saudara. Dosa-dosa kita diampuni, setelah itu kita bisa beribadah, saudara-saudara. Ya, dan yang terakhir juga tongkat kemurahan itu kita gunakan untuk bisa kita melayani Tuhan. Semua itu kemurahan Tuhan. Beribadah saja sudah kemurahan Tuhan, apalagi kalau kita bisa melayani Tuhan. Jadi tongkat kemurahan ini mulai dari dosa-dosa kita dihapuskan. Gak bisa harta kita mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa itu adalah darah Yesus. Itulah kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Sama untuk beribadah. Gak bisa sembarangan dulu orang beribadah kepada Tuhan. Harus membawa lembu, harus membawa domba dengan darahnya. Tapi kita tidak itu, tapi dengan darah Yesus sudah bisa kita dilayakkan untuk beribadah, seperti melayani Tuhan. Gak sembarangan bangsa Israel aja, dari 12 suku hanya 1 suku yang diperkenankan menjadi melayani Tuhan, suku imam-imam, suku Lewi, saudara-saudara. Nah, kita tidak, bangsa kafir semestinya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi oleh darah Yesus, darah yang mahal, diberikan kesempatan bagi kita menjadi imam-imam melayani Tuhan. Sungguh bersyukur kita, saudara-saudara, tongkat penggembalaan namanya tongkat kemurahan ini kita gunakan sebaik-baiknya.
supaya satu saat kita bisa, dosa kita diampuni, kita beribadah sampai kita melayani Tuhan. Karena tujuan kita nanti di sorga itu beribadah melayani Tuhan. Gak ada kegiatan kita apa-apa di sorga sana, beribadah melayani Tuhan. Walaupun kita masih ada di dunia ini adalah kesempatan untuk kita belajar bagaimana beribadah dan melayani Tuhan, saudara-saudara. Setelah itu ada lagi namanya tongkat penggembalaan yang kedua, namanya tongkat ikatan. Ya, saya juga selalu bersyukur ketika Tuhan memberikan pengertian yang dalam bagi kita tentang kedua jenis tongkat ini. Kita baca balik Sakaria pasal yang ke-11. Saudara temukan di Alkitab saudara, Sakaria pasal yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini. Sakaria 11 ayat yang ke-7, saudara-saudara. Ya, kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-7, saudara-saudara. Kita baca 1, 2, 3. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Iya. Jadi tongkat ikatan ini, saudara-saudara, ya, sangat penting sekali bagi kita tongkat ikatan ini. Ya. Gimana tandanya kita menerima tongkat ikatan? Mulai dari terikat di dalam pelayanan. Ya, terikat dalam pelayanan. Ini sangat luar biasa, terikat dalam pelayanan. Jadi bagi kita melayani Tuhan itu sudah tidak bisa dipisahkan kita, pribadi kita dengan pelayanan. Ya, pribadi kita melayani saudara-saudara. Yang kedua, tongkat ikatan ini saudara-saudara sekalian, supaya kita terikat ke pokok anggur, ya, pokok anggur pilihan. Terikat kita dengan pokok anggur pilihan. Nah, kalau sudah terikat kita seperti ranting-ranting. Tuhan adalah pokoknya, hidup kita dipelihara dengan sempurna. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kita harus terikat. Ya, kita harus terikat ke pokok anggur, saudara-saudara. Dan yang ketiga nanti, kita terikat di dalam kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Terikat apapun pergumulan kita, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara-saudara. Inilah tongkat ikatan. Lalu nanti terakhir, makanya seri khotbah saya ini masih agak panjang. Terakhir ada satu lagi namanya tongkat emas. Nah, ini sangat luar biasa ini, saudara-saudara. Tongkat emas, tongkat kemurahan, tongkat ikatan, terakhir nanti tongkat emas. Ya, apa ini kegunaan tongkat emas? Wahyu 21 ayat 15 besok akan kita pelajari, untuk menuntun kita masuk ke kota Yerusalem baru, kota mempelai. Nah, tapi mulai dari tongkat kemurahan dulu, tongkat kemurahan, tongkat ikatan, nanti puncaknya terakhir adalah tongkat emas. Wah, kalau sudah tongkat emas, wah, ini berbicara mengenai kota emas. Jalan-jalannya saja emas, saudara-saudara. Wah, ini yang menuntut kita ke sana, nggak boleh yang lain-lain, saudara-saudara. Ya, harus tongkat emas yang menuntun kita ke sana. Wahyu pasal 21 sedikit saya sampaikan supaya ke depan akan kita pelajari itu, saudara-saudara sekalian. Ya, tongkat emas yang akan menuntun kita, ya, menuntun kita ke kota mempelai, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-15, Wahyu 21 ayat 15, kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 15, 1, 2, 3. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas,
untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Tongkat pengukur dari emas. Nah, inilah saudara-saudara, kita masuk diukur, ya, harus masuk ukuran. Kota itu diukur, orang yang masuk di sana pun nggak sembarangan, harus mencapai ukuran, saudara-saudara. Ya, di Yerusalem baru itu semua harus terukur, ya, terukur di sana semua, saudara-saudara. Jadi nanti tongkat emas ini kita harus mencapai ukurannya Tuhan, ya. Ibadah kita, pelayanan kita, semua pengorbanan kita untuk masuk ke kota yang baru, kota Yerusalem baru, harus terukur, mempunyai tongkat dari emas untuk mengukur, saudara-saudara. Nah, tentu saudara-saudara, di pengajaran inilah kita melihat itu, pun saya sangat bersyukur menerima firman pengajaran ini. Jadi kita tidak mengambang pelayanan kita. Kan banyak orang yang penting udahlah beribadah, melayani Tuhan, nggak tahu arahnya, asal-asalan saja lah beribadah, tapi arahnya nggak jelas. Nah, kita di pengajaran ini dituntun kita terarah, mulai dari kandang penggembalaan, tongkat penggembalaan itu kemana sasaran kita, kemana arahnya. Tentu oleh firman pengajaran inilah saudara-saudara kita nikmati, dan saudara berdoa kita supaya Tuhan bukakan kepada kita. Karena Tuhan bilang gak semua orang bisa menerima firman pengajaran. Ya, ada orang mendengar tapi telinganya gak mengerti. Ada memandang tapi matanya gak melihat. Dan saudara, kita harus berdoa, Tuhan bukakan mata rohaniku, celikkan mata rohaniku untuk bisa memandang perkara-perkara rohani. Dan Tuhan bukakan ini firman pengajaran ini bukan kepada orang yang merasa pandai, merasa hebat, tidak, tapi orang yang rendah hati. Makanya kita selalu berdoa, dan tentu saudara juga berdoa untuk gembala saudara, supaya saya sebagai gembala dipercaya Tuhan menyampaikan firman ini dengan sungguh-sungguh, karena hidup kita ini tergantung kepada firman yang kita dengar. Ya, selalu saya saudara berdoa, Tuhan firman hari ini saya sangat butuhkan untuk membentuk saya, untuk mengubah hidup saya, ya, memberikan kekuatan. Jadi terus itu kita doakan saudara-saudara, ya, terutama saat-saat kita beribadah. Buka hati saya Tuhan, berikan mata terang, mata hati yang terang, supaya aku dapat mengerti firman. Kalau kita nggak mengerti firman, apalah yang bisa mengubah hidup kita, saudara-saudara. Ya, firman yang kita dengar itulah yang selalu memberkati kita. Nah, hari ini kita masuk di bagian masih tongkat ikatan, saudara-saudara sekalian. Ya, tongkat ikatan yang kita butuhkan hari-hari ini, terutama untuk kemarin untuk mengikat kita dalam satu pelayanan. Pelayanan itu sudah membuat kita terikat. Efesus pasal yang keempat, kita ulangi baca. Efesus pasal yang keempat. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat yang ke-16. Ya, jadi kita nanti diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya, sudah kita baca Efesus 4 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nanti saudara tengok di situ, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi saudara pasti mendapat bagian dalam pelayanan. Tuhan, apa bagian saya dalam pelayanan? Ya, saudara terus berjuang itu, karena bagian pelayanan yang kita milikilah mengikat kita. Ya, mengikat kita bersama dengan Kristus, mengikat kita dalam kerajaan Allah, mengikat kita satu dengan yang lain. Itu pelayanan. Makanya disebutkan di situ, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
Jadi yang mengikat kita nanti, saudara-saudara, adalah pelayanan kita. Di surga sana nggak ada orang di situ tanpa pelayanan. Jadi jangan saudara pikir, wah di surga aku nanti tinggal duduk tenang, nonton-nonton, orang lah melayani. Enggak, di surga itu semua harus sibuk melayani. Karena jabatan pelayanan itulah dia punya tempat di surga. Sama kayak tubuh kita ini, semua tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini punya tugas masing-masing. Kalau dia enggak berfungsi, dia dipotong. Supaya kuku kita terlalu panjang, enggak terlalu fungsi, dipotong, saudara-saudara. Tapi di dalam tubuh Kristus, di dalam kerajaan sorga, jabatan pelayanan itulah membuat kita punya tempat di sorga. Jadi semua kita. Nanti ditanya, jabatanmu, pelayanmu apa? Gak ada jabatan pendeta di situ, saudara-saudara. Jabatan pelayanan kita sebagai imam-imam. Apa sih jabatan saya? Nah, mesti kita tahu. Ya, ada gembala, ada guru, ada 5 itu jabatan, tapi dibagi lagi menjadi bagian. Ada pelayanan, ada membagi-bagi. Macam itu pelayanan kita. Di 1 Korintus itu dijelaskan, saudara, 9 jabatan dari Kristus memberikan bagi kita, dikasih masing-masing kita. Ya, jabatan itu termasuk juga talenta-talenta kita, karunia-karunia kita. Saudara tahu, setiap manusia lahir di dunia ini Tuhan kasih talenta. Coba kita tengok, lahirnya nggak sempurna, dia punya talenta hebat. Kita lahir kita sempurna, lengkap tangan kita semua. Kadang-kadang kita abaikan talenta kita. Saudara tahu, orang yang kadang-kadang cacat tubuhnya tapi dia hebat, karena dia rasakan ingin dipakai Tuhan, punya talenta. Kita yang kadang-kadang lengkap semuanya, kita abaikan talenta kita. Akhirnya kita nggak punya tempat dalam kerajaan Allah. Jadi nanti di kerajaan Allah yang membuat kita punya tempat di situ adalah jabatan pelayanan kita, bagian-bagian pelayanan kita. Jadi jangan diringankan. Ya, mungkin bagian jabatannya berdoa syafaat. Ya, banyak lagi saudara-saudara, sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita punya jabatan. Jadi yang pertama adalah yang memberikan kita tongkat ikatan adalah jabatan pelayanan kita. Jadi saudara-saudara, sungguh kita sampai akhir hidup kita melayani Tuhan. Ya, jabatan pelayanan kita, saudara-saudara. Yang kedua, tongkat ikatan itu kita terikat pada pokok anggur pilihan. Kemarin di Kejadian pasal 49, kita ulangi dulu baca ini, saudara-saudara. Kita seperti keledai yang tertambat di pokok anggur pilihan. Kitab Kejadian pasal yang ke-49. Itu tertambat kita, saudara-saudara. Sebagaimana kita terikat dalam pelayanan, demikian juga kita seperti keledai harus tertambat. Ya, Kejadian 49 kita temukan di Alkitab kita, ya. 49 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Nah, ini keledai ini tertambat di pokok anggur, saudara-saudara. Ya, kenapa tertambat? Nanti di perjanjian baru akan dicari. Saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia cari bukan kuda, bukan orang yang bukan hewan yang hebat, tapi keledai. Keledai yang tertambat. Kalau umum orang bilang keledai itu ada hewan paling bodoh katanya. Ya, direndahkan orang keledai itu. Tapi saudara tahu di Alkitab kita, keledai itu hewan yang paling hebat. Pernah keledai Tuhan buat berbicara, saudara-saudara. Ya, keledai disuruh Tuhan berbicara, menegur nabi, saudara-saudara. Keledai itu, ya.
banyak lagi berbicara mengenai keledai, saudara-saudara. Ya, jadi kalau menurut orang keledai itu bodoh, tapi bagi Tuhan dia pun bodoh, tapi dia taat. Keledai itu kalau dia kasih beban tidak kayak kuda. Kalau kuda kasih beban, lompat-lompat, ngamuk-ngamuk. Enggak, keledai itu apapun dikasih tuannya bebannya dia sanggup memikul tanpa berontak, tanpa lompat-lompat. Dia apapun dibebankan kepadanya, dia bisa terima. Dia bisa rendah hati, dia bisa pikul dengan kekuatan. Itu makanya dipilih Tuhan keledai, bukan kuda. Saat Yesus membawa masuk ke Yerusalem, dia cari keledai. Nah, kuda itu selalu Tuhan tidak suka dengan kuda karena mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, suka berontak, suka melawan, tapi dicari itu keledai. Makanya keledai yang bagaimana? Keledai yang tertambat, terikat pada pokok anggur benar, pada pokok anggur pilihan. Siapa itu? Terikat kepada Kristus. Kalau kita ini keledai itu juga disebut seperti bangsa kafir. Ya, di Hakim-Hakim disebut bangsa keledai itu adalah kita orang kafir. Ya, termasuk orang Filistin itu disebut keledai yang bukan bangsa Israel. Nah, kita itu saudara-saudara, ya, kita bangsa kafir yang bukan bangsa Israel. Tuhan ingin pakai kita nanti. Kalau keledai ini dibawa masuk ke Yerusalem, wah, orang bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Wah, itu hebat sekali itu saudara-saudara. Sama seperti satu saat juga kita alami itu ya. Jadi kita harus, tongkat ikanat ini membuat kita terikat kepada Kristus. Ya, Yohanes pasal 15 disebutkan. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Dan ke sana kita terikat. Ya. Yohanes pasal yang ke-16, saudara-saudara. Jadi harus kita, saudara-saudara, jangan kepada yang lain, terikat kepada Kristus. Pokok anggur, saudara-saudara. Ya. Pokok anggur ini juga ada dua. Jadi jangan sembarangan. Kenapa disebut dialah pokok anggur? Karena ada lagi anggur yang lain. Ya. Ada anggur yang lain nanti, saudara-saudara. Jadi kita harus pastikan keledai ini, kita bangsa kafir harus terikat ke pokok anggur. Kita harus menyatu seperti disebutkan itu, seperti pokok dengan ranting-rantingnya itu harus menyatu. Coba kita lihat ayat Yohanes pasal yang ke-15. Ya, ayat 1 mulai sampai dengan ayat yang ke-5, ayat yang ke-5. Ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, nanti Ibu Gembala minta air minumnya. Ayat 1 mulai, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5 terakhir, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pokok anggur yang kita kenal ini adalah pokok anggur yang selalu dijaga kesuciannya. Ya, pokok anggur yang benar, yang selalu disucikan, diperhatikan terus. Karena kunci keberhasilan pokok anggur ini adalah tinggal di dalam penyucian, tinggal bersama dengan Kristus di dalam penyucian. Nah, ini pokok anggur, saudara-saudara, pokok anggur yang benar. Lalu ada lagi pokok anggur yang gak benar. Ya, nah ini kita hindari ini, saudara-saudara. Kita harus terikat kepada pokok anggur benar, pokok anggur pilihan, ya. Dan ini memang risikonya berat,
Kita terus disucikan, salah sedikit ditegur kita saudara-saudara. Ya, ada hal yang gak betul, ditegur terus, disucikan kita. Karena kalau kita disucikan terus nanti akan berbuah-buah sampai berbuah banyak saudara-saudara. Tapi apalagi pokok anggur yang gak benar, pokok anggur yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, anggur yang benar membawa kita kepada penyucian. Itu yang kita rindukan. Tapi ada anggur yang gak benar. Wahyu pasal yang ke-18. Dan ini harus kita hindari saudara-saudara. Wahyu pasal 18. Ini kita hindari. Jadi jangan, wah ini anggur juga, tapi 1 jam akan dibinasakan Tuhan saudara-saudara, ditimpa oleh penghukuman. Ya, Wahyu pasal 18. Jadi kita harus memilih, karena Alkitab kita ini kita yang memilih mau kemana arah hidup kita. Tuhan tawarkan. Kalau Tuhan tawarkan, ayo terikat ke pokok anggur benar, pokok anggur pilihan, kita akan terus disucikan saudara-saudara. Tapi kalau tidak ada pilihan, Wahyu pasal 18 ada anggur hawa nafsu ayat 3 saudara-saudara, atau mulai ayat 1 sampai 3. Nanti di ayat yang ketiga lah yang kita perhatikan ini saudara-saudara ya. Ayat 1 mulai kita baca, Wahyu 18 ayat 1. Marilah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah luluh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat tersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Perhatikan ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, ini anggur mana kita pilih saudara-saudara? Anggur yang membawa penyucian itu adalah Kristus. Tapi anggur yang membawa hawa nafsu, dosa, roh jahat dan roh najis, nah inilah dari Babel. Ya, dari Babel saudara-saudara. Dan mereka akan membilang juga, ya, mereka akan merasa hebat juga saudara-saudara. Nanti di ayat Alkitab kita pakaiannya juga kayak pakaian mempelai. Kalau Wahyu 19 mempelai Kristus memakai pakaian kermisi lenan halus, ya, dihiasi dengan indah. Nah ini juga sama. Babel besar ini dengan membawa anggur hawa nafsunya juga melakukan hal yang sama. Jadi mirip-mirip semua. Mirip. Makanya kita harus jelas saudara-saudara kemana pilihan kita. Ya. Tapi kita harus memilih, kita terikat kepada pokok anggur, terikat kepada Kristus. Ya. Jangan terikat kepada dosa, terikat kepada kejahatan, roh najis, saudara-saudara, tersembunyi segala hal yang dibenci. Nah, jangan ke sana kita, saudara-saudara. Ya, kalau Kristus selalu menyucikan kita, terus disucikan, sedikit dosa ditegur. Dan nanti kalau anggur hawa nafsu, justru mereka memperkaya diri dengan hawa nafsunya. Mereka ayat membilang pedagang-pedagang, raja-raja di bumi akan kaya raya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi dulu aja kita lihat ini saudara-saudara, ya, hal-hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan berada pada anggur hawa nafsu, tapi kita keluar. Coba kita ulang dulu baca ayat 4 tadi belum ya, ayat 4 coba kita lanjutkan lagi. Kita harus keluar, tinggalkan anggur yang gak beres ini, anggur yang gak benar ini, anggur yang membawa roh jahat dan roh najis. Ayat 4, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya,
supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi nanti saudara-saudara dekat ini malapetaka kepada anggur yang tidak benar ini, anggur nggak benar, anggur yang tidak membawa kesucian. Satu saat, hitungan jam saja dia dibinasakan, kata Tuhan. Jadi perhatian kita adalah terikat, ya, tertambat pada pokok anggur, yaitu Kristus. Ya, Kristus membuat kita tertambat di sana. Ya, makanya Kidung Mempelai dikatakan Kristus tambatan hatiku. Ya, kita tertambat di sana, sudah terikat ke sana. Ya, terikat ke sana supaya kita terus disucikan. Memang penyucian itu tidak enak bagi daging kita. Ketika kita ditegur, kita diingatkan tidak enak, saudara-saudara. Tapi ya, kita harus terima. Itulah bagian dari penyucian itu, saudara-saudara. Nah, hari ini saya awali agar kita terikat kepada Kristus, kepada anggur pilihan, saudara-saudara. Proses pertama, ya, kita harus dilahirkan kembali oleh benih firman. Jadi nggak tiba-tiba, aku langsung aja terikat kepada Kristus. Tidak, lahir dulu kita dari benih firman. Ya, kelahiran kita dari benih firman. Makanya setiap kita dengar firman, itulah membawa proses kelahiran. Jadi nggak tiba-tiba, saya sudah lahir dari benih firman. Nggak, kita dengar terus timbul iman kita, timbul percaya sampai firman itu jadi iman kita, jadi hidup kita, jadi daging kita. Maka itu namanya kita dilahirkan oleh benih, yaitu benih firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan ini kita harus lakukan. Jadi mendengar firman, kita beribadah itu kan begitu, terus dengar firman, semakin dilahirkan kita dari benih yang kekal, benih firman yang kekal. Kita baca dulu, saudara-saudara, malam ini 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus 1 perjanjian baru, ya. 1 Petrus 1 kita baca ini, saudara-saudara, ya. Jadi kalau sudah lahir kita dari benih firman, itulah membuat kita nanti terus menyatu sampai nggak bisa terpisahkan oleh apapun, ya. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun kita, saudara-saudara, karena kita memang sudah punya benih, ya, benih firman, ya, punya benih firman di dalam hidup kita. Kita baca, saudara-saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 23, ya, 23, 24 sampai ayat 25. Ada namanya benih firman Allah yang hidup, ya. Kita baca bersama-sama ayat 23, 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Perhatikan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya, dilahirkan kita kembali oleh benih firman Allah. Saudara tahu kita lahir dari orang tua kita, tidak lahir dari orang tua kita. Dia hanya melahirkan kita dengan benih yang fana. Ya, orang tua kita nggak punya hak untuk melahirkan kita untuk ke sorga. Jadi tidak ada ibu-ibu nggak bisa, aku lahirkan anakku ini langsung ke sorga. Enggak, saudara-saudara. Orang tua kita memberikan benih yang fana kepada kita. Tetapi firman Allah yang kita dengar, itulah yang memberikan benih yang kekal kepada kita. Jadi saudara dapat bayangkan bagaimana orang kalau tidak mendengarkan firman. Mungkin dia bilang, saya baik-baiknya saya, tapi nggak pernah lahir, tidak pernah
dia menerima firman, tidak ada kekekalan dalam hidupnya. Ya, jadi nggak bisa diukur. Oh dia baik-baik loh, baik begitu, tapi nggak dengar firman. Tidak ada benih kekal dalam hidupnya. Tapi kita dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh firman yang hidup dan yang kekal. Ya, jadi benih firman inilah membuat kita lebih berharga, lebih mulia, dan kekekalan itu sudah ada dalam hidup kita. Itulah benih firman setiap hari. Makanya saudara-saudara, jangan hanya di gereja saja kita baca Alkitab, dengarkan firman di rumah kita, usahakan saudara-saudara. Apalagi sekarang di handphone saudara sudah bisa ambil aplikasi tentang firman di Alkitab kita, saudara-saudara. Kita baca setiap hari, ada waktu kita baca, dan harus ada waktu untuk baca Alkitab supaya kita dilahirkan dari benih yang kekal, saudara-saudara. Ya, mungkin kita pikir, waduh, rugilah waktu saya 1/4 jam atau setengah jam baca Alkitab. Enggak rugi kita, saudara-saudara. Karena menentukan hidup kita ini ke dalam kekekalan itu adalah firman. Usahakan itu. Ya, memang dunia ya selalu menghalangi kita untuk mendapat benih firman. Iblis juga begitu. Kedagingan kita juga begitu, saudara. Selalu ada gangguan dari dulu itu. Saat-saat mendengar firman, saat membaca firman, selalu banyak gangguan. Karena dia tahu kalau kita membaca firman, merenungkan firman, kekekalan kita miliki. Makanya banyaklah halangannya di sana, saudara-saudara. Benih firman yang kita miliki itu membuat hidup kita lebih indah, lebih berharga. Beda kita kalau sudah kita hargai firman itu, saudara-saudara. Hidup kita berharga, hidup kita mulia karena firman itu nanti. Kalau kita sudah dilahirkan benih firman, firman itu sudah ada di hati kita, firman itu ada di mulut kita. Bahkan firman itu sudah jadi daging. Ya, firman itu jadi daging artinya sudah bisa dibaca orang kita, saudara-saudara. Gak usah kita berfirman kemana-mana, orang langsung tahu, oh ini anak Tuhan ini. Ya, ini hamba Tuhan ini anak Tuhan. Kamu suratan Kristus katanya, saudara-saudara. Alkitab terbuka, kita ini ditengok orang kita, saudara-saudara. Ya, karena sudah firman kita dilahirkan dari benih firman. Gak bisa ditutup-tutup, itu pasti tahu kita. Ya, pasti tahu, oh ini hamba Tuhan ini anak Tuhan ini. Ya, pasti begitu, saudara-saudara. Saya pun heran kemana-mana selalu orang bilang, oh ini pasti hamba Tuhan. Ya, dan kita memang jaga, saudara-saudara. Kita surat terbuka karena kita memiliki benih firman Allah, yaitu firman yang hidup dan firman yang kekal, saudara-saudara. Ya, makanya kita berjuang terus dengar firman, percaya, yakin. Ada 5 hal kita dapatkan ketika kita sudah dilahirkan dari benih firman Allah. Balik ke 1 Petrus, saudara-saudara ya. Ada 5 hal kita dapatkan kalau kita sudah dilahirkan dari benih firman, dilahirkan kembali oleh benih firman. Dan ini yang seringkali karena nggak kita mengerti apa gunanya saya harus dengar firman, dengarkan khotbah, kebaktian. Karena nggak tahu kita manfaatnya, lalu kita sepelekan, saudara-saudara, mendengar firman. Padahal semestinya sangat bagus sekali, saudara-saudara ya. 1 Petrus pasal yang ke-1, saudara perhatikan itu. 5 hal kita dapatkan. Itu yang membuat beda kita, orang-orang yang dilahirkan dengan benih firman, dengan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali oleh benih firman. Bisa kita tengok itu, saudara-saudara. Ya, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 mestinya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Jadi penting. Sampai ada kepasuk, saya sudah dilahirkan kok dari benih firman. Setiap saya dengar firman, baca Alkitab, nah, proses kelahiran itu terus berjalan dalam hidupku ya. 1 Petrus
1 ayat 3 kita baca bersama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Jadi perhatikan itu ya, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Untuk apa? Apa yang kita dapatkan? Ya, jadi dengan kelahiran kembali oleh benih firman itu tadi, dengan kebangkitan Kristus bersama, ada 5 kita dapatkan, saudara-saudara ya. Ada 5 kita dapatkan. Lanjut aja dulu, rupanya belum selesai tadi ayat 3, langsung saya potong ya. Tapi di bagian ayat 3 ini ada satu hal kita dapatkan oleh kelahiran kembali. Kita ulang saja dulu sedikit ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini pertama. Jadi kalau saudara rasakan kita sudah dilahirkan kembali oleh benih firman yang kekal, bukan benih yang panah. Hasil yang pertama kita lihat, kita dilahirkan agar kita mendapat hidup yang penuh pengharapan. Nah, inilah berbeda. Orang kalau nggak dilahirkan kembali gampang putus asa, gampang bimbang. Ya, nampak itu saudara-saudara. Tapi kalau orang sudah dilahirkan kembali oleh benih firman Allah yang hidup dan kekal, dia dilahirkan untuk mendapat suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu makanya heran kita lihat. Saudara lihat orang-orang ya biasa-biasa saja, tapi pengharapannya luar biasa. Ya, kepada hidup yang penuh pengharapan. Orang sekarang aja saudara-saudara, banyak manusia gak punya pengharapan lagi. Ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada bermacam-macam karena melihat masalah, aduh berat kali ini, nggak punya pengharapan, ya, karena nggak ada benih kekal dalam hidupnya. Kalau kita mendapat benih firman yang kekal, nggak ada bagi kita putus asa, ya, nggak kenal putus, penuh pengharapan. Mati pun kita masih ada harapan untuk kehidupan kekal, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita sudah dilahirkan kembali oleh benih firman Allah, kita dilahirkan untuk menjadi orang yang penuh pengharapan. Ya, hari ini saya gagal, besok pasti berhasil. Itulah orang pengharapan. Kegagalan sekarang ini ya membentuk kita, membuat kita berjuang supaya ke depan meraih keberhasilan, dan itulah pengharapan. Ya, penuh pengharapan. Makanya orang-orang dengar firman, ya, rajin dengar firman, rajin baca Alkitab. Wah, dia penuh pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat dia giat bekerja. Coba orang gak punya pengharapan, bekerja malas. Karena gak ada pengharapan apa-apa. Gini-gini aja lah hidupku. Karena gak punya pengharapan. Coba dia punya pengharapan. Ya, sudah tengok tadi saya awali itu, orang gak lengkap badannya, ada cacat-cacat sini, tapi dia punya pengharapan. Aku harus bisa. Sudah bisa menyamai yang lain, saya harus melebihi. Nah, itulah pengharapan. Saya harus meningkat, saya harus meningkat. Karena apa? Menerima benih kekekalan dalam hidupnya. Benih firman Allah itu. Karena firman Allah itu segalanya. Ya, kita tahu firman bumi kita ini diciptakan oleh firman. Ya, makanya orang yang sudah dilahirkan dari mendapatkan kelahiran kembali, ya, nampak hidupnya, saudara-saudara, secara pribadi dia hidup dengan penuh pengharapan, gak mengenal putus asa, ya, penuh pengharapan. Ya, kita itu orang-orang hebat itu yang selalu penuh pengharapan. Makin banyak masalah dihadapi, dia bilang, aku ini sudah punya benih firman. Benih firman yang hidup dan kekal, itulah membuat saya penuh pengharapan. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Jadi kalau kita dilahirkan kembali oleh benih firman Allah, kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan.
Makanya heran kita, ya, mulai kegerakan Pantekosta, ya, orang-orang miskin, orang-orang susah, tapi hebat, ya. Tuhan cari itu, saudara-saudara. Dia terus penuh pengharapan, ya. Dia selalu tahu itu kegagalan sekarang ini justru membangkitkan semangat gairah kepada dia untuk menang, mencapai hari-hari esok yang penuh dengan pengharapan, ya. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jadi kalau kita terikat kepada firman, dilahirkan kembali, hal pertama kita penuh pengharapan. Kalau tadi saya bilang keledai, sistem orang dunia disebut keledai itu hewan paling bodoh itu katanya, ya. Hewan paling bodoh, jarang orang memakai itu, dihindari orang itu. Tapi kalau dia bisa menyerah, ya, dicari Tuhan keledai yang tertambat, dikasih alasnya, Yesus naik, dituntun sampai ke Yerusalem. Coba saudara-saudara, ya, penuh pengharapan. Inilah tanda orang kalau sudah menerima benih firman Allah yang hidup, penuh pengharapan, ya, tidak kenal putus asa, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan dilahirkan kembali, yang kedua adalah ayat 4 sampai dengan ayat yang keempat, kita baca saja lengkap di sini, ayat bagian yang kedua, bagian ketiga, 4 dan bagian yang kelima, ya, di ayat 4 itu, saudara-saudara. Kita baca ayat 4, 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi 5, ya, 5 ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali, yang pertama kita dapatkan, kita memiliki pribadi yang tidak pernah kenal putus asa, tapi pribadi yang penuh dengan pengharapan, ya. Makanya sekarang ini banyak orang sakit karena gak punya pengharapan. Matilah aku, gini-gini aja, karena gak punya pengharapan. Tapi kalau udah punya pengharapan, saya pasti sehat, saya pasti bisa lanjut lagi, saya pasti mau melihat hal yang lain, penuh pengharapan. Tapi kalau sudah gak punya pengharapan lagi, saudara-saudara, wah, bagaimana ini, ya, susah dia, dan orang yang menengoknya pun susah kalau gak punya pengharapan lagi, ya. Seringkali begitu, ya udahlah, begini-gini aja, menerima keadaan lah. Nah ini, saudara-saudara, ya, kita harus punya pengharapan karena udah ada benih firman Allah, itulah membuat kita selalu punya pengharapan, Yang kedua, kalau kita sudah dilahirkan kembali, yang kedua adalah kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, ya. Kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Itu bagian perkara yang kekal, saudara-saudara. Semua di dunia ini, ya, binasa, bagian binasa, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah dilahirkan, kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Inilah harta kekal, saudara-saudara, ya. Bahkan kita juga nggak binasa. Kematian orang percaya itu bukan binasa, saudara-saudara. Kalau anak Tuhan mati, itu peralihan antara hidup yang fana kepada hidup yang kekal, ya. Di situ sudah. Jadi kita mendapat kehidupan yang tidak dapat binasa, mendapat bagian hidup yang tidak binasa. Jadi gak ada yang bisa membinasakan kita, ya. Banyak orang dianiaya, orang Kristen sampai dibunuh, selalu dibilang, saudara-saudara, rasul-rasul ada yang dibunuh, tapi mereka bilang, udah, saya nggak apa-apa, ya. Kematian bagi saya adalah peralihan antara hidup yang fana kepada hidup yang kekal, karena firman, ya. Jadi jangan takut kita, saudara-saudara, hari-hari terakhir ini kita sudah memiliki kepribadian yang tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Dibinasakan orang, dibinasakan karena nggak ini. Pokoknya kita hidup mendapat bagian yang tidak binasa. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kalau sudah kita dilahirkan kembali,
pribadi yang mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Yang ketiga adalah mendapat pribadi yang tidak dapat cemar. Tidak dapat cemar. Nah, ini yang hebat, saudara-saudara. Coba kalau kita menerima firman ini, anak-anak kita di hari-hari terakhir ini, coba kalian tengok di TV, banyak orang pacaran akhirnya dibunuh, ya. Hanya ini saudara-saudara, mulanya pacaran baik-baik, gak suka, wah di mayatnya dibagi-bagi kemana-mana, di ya kepalanya sana, badannya di situ, wah ngeri saudara-saudara, ya. Itulah yang, tapi kalau kita ada benih firman, kita mendapat bagian yang tidak dapat cemar. Itu berarti benih firman itu tadi, ya, ada niat orang mau mengganggu kita, mau membuat kita rusak. Ada benih firman itu menjaga kita. Ada benih firman sehingga kita terjaga, saudara-saudara. Firman Allah yang ada dalam hidup kita. Ada orang mau mencelakakan kita, ya, karena ada benih firman. Oh, kita di benih firman Allah itu, saudara-saudara, ya, terus menjaga kita sehingga nggak cemar pribadi kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Jadi nggak rugi kita mendengarkan firman, karena benih firman Allah itulah membuat kita terus menjaga hidup kita suci, ya. Mazmur berapa itu berkata, orang muda mempertahankan dirinya. Bagaimana cara orang muda mempertahankan kelakuannya? Mazmur itu, ya, dengan menjaganya melalui firman. Jadi anak-anak kita begitu. Jadi kita dengar firman, ya, ada benih firman itu, saudara-saudara. Langsung firman itu, hati-hati bergaul dengan ini, hati-hati bergaul dengan ini. Karena ada benih firman, jadi kita nggak jatuh ke dalam hal-hal yang mencemarkan hidup kita. Ya, 119, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Lalu dijawab dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Coba dibantu 119 itu, ya, tapi 114 panjang kali ayatnya. Iya, coba dicari di ayat di situ. Ya, bisa dengan apakah? Oh ya, 119 ayat 9. Iya, ayat 9, ya. 119 ayat 9, 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau kita punya benih firman, selalu terjaga hati ini. Langsung diingatkan kita, ini hati-hati bergaul dengan ini, hati-hati ini. Karena ada benih firman, sehingga kita nggak masuk dalam dosa kenajisan, ya. Jadi kalau kita ada benih firman, kita, saudara-saudara, menjaga hidup ini sehingga tidak dapat dicemarkan, ya, dikotori, dinajiskan oleh hal-hal pergaulan sekarang ini, saudara-saudara, ya, pergaulan sekarang ini, saudara-saudara. Makanya aduh ngeri di zaman sekarang ini, saudara-saudara, ya, anak-anak kita kalau nggak oleh firman, benih firman dalam hidupnya sangat berbahaya sekali, ya. Tapi kita selalu berdoa, Tuhan jagai biarlah benih firman itu ada bagi anak-anak kami sehingga tidak hidup di dalam kecemaran. Yang keempat, balik lagi ke 1 Petrus tadi, kalau kita dilahirkan kembali, bagian yang keempat, kita mendapat bagian yang tidak dapat layu. Mendapat bagian yang tidak dapat layu. Wah, itu berarti tahan banting menghadapi kekeringan, menghadapi kesukaran, dia bertahan, saudara-saudara. Ya, dan tadi ayat 4 itu, dan yang tidak dapat layu. Wah, gak dapat layu, saudara-saudara. Ini hampir sama Mazmur 1 ayat berapa itu, ya. Dia merambatkan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya. Wah, biar datang musim kering, gak layu, saudara-saudara, ya, gak layu.
Jadi makanya kalau kita gampang ada masalah-masalah sedikit, gampang layu, gampang ini saudara-saudara, karena nggak lahir dari benih firman. Mazmur dulu yang sudah pernah sering kita baca ya, Mazmur 1. Biar datang panas terik, dia nggak layu dan terus berhasil. Ya, inilah bersama dengan orang yang menerima benih firman Allah itu dalam hidupnya. Ya, kita baca ayat yang kedua, Mazmur 1. Iya, Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara-saudara ya. Ayat 2 mulai, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam terus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini tidak layu, padahal panas terik, saudara-saudara. Ya, panas terik, tapi tetap tidak layu. Ya, sama kita kalau kita dilahirkan kembali, saudara-saudara, panas terik apapun kita pasti bisa bertahan. Masalah-masalah, kesukaran, ya, dia nggak layu. Ya, jadi kalau pohon di tepi aliran air, panas terik itu sangat penting baginya. Dia penting berjemur, saudara-saudara, membuat daunnya makin bagus, batangnya itu makin kuat. Ya, itulah kalau ada panas terik. Sama tanaman kita mesti kena matahari, sudah. Kalau enggak, ya begitu, tanaman-tanaman yang tidak panas terik. Ya, jadi kita pun tidak akan layu walaupun menghadapi musim-musim kemarau, panas dan seterusnya, masalah-masalah kita hadapi tidak akan membuat kita layu. Itu yang keempat, kalau kita dilahirkan dari benih yang kekal. Yang kelima yang terakhir. Kalau kita dilahirkan kembali, kita mendapat hal-hal yang tersimpan di sorga bagimu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara tahu banyak disimpan Tuhan di sorga sana bagi kita. Ya, itu sama seperti kalau kita sudah mendapat benih firman, ada banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita di sorga. Nggak dikasih tahu Tuhan, tak dikasih tahu apa, nanti bagian kita ada mahkota. Aduh, banyak kali Tuhan sediakan, tersimpan di sorga, saudara-saudara. Kemuliaan kita nanti akan kita lihat. Banyak hal yang tersimpan disediakan Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita mendapat benih firman Allah yang hidup ini, waduh, segalanya lah kita dapat, saudara-saudara. Ya, di bumi ini kita penuh pengharapan, kita tidak binasa, kita tidak cemar, kita tidak layu, dan paling terakhir mendapat bagian yang tersimpan di sorga. Waduh, makanya enak sekali kalau kita, saudara-saudara, terimalah firman, terikatlah kita dengan pokok anggur yang benar, terikatlah kita kepada Kristus. Mulai dari awalnya adalah kita dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali oleh benih firman Allah. Makanya setiap kita ke gereja, dengarkan firman, selalu bilang, Tuhan, ini kesempatan bagiku untuk mendapat benih yang kekal. Ya, orang tua saya hanya memberikan benih yang fana, tetapi Kristus benih yang kekal, supaya kita penuh pengharapan, tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, dan mendapat bagian yang tersimpan di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang membuat kita, firman itu termeteraikan di dalam hidup kita. Pemain musik datang ke depan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dari nyanyian Psalm, Bejana Kemuliaan. Nanti si Petrus bagi perjamuan suci. Bejana Kemuliaan 90.
Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan. Pasti Tuhan siapkan kita melalui benih firman Allah. 90. Semua kita bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan, menjadi perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Disucikan, disucikan oleh-Mu. Memandang pada rencana Tuhan yang mulia. Hidup yang sangat hina ini, hidup yang sangat hina ini patutlah direndahkan.
dari benih firman yang Engkau berikan bagi kami, dari benih firman Allah yang melahirkan kami. Benih firman Allah itu membuat kami penuh pengharapan. Benih firman Allah yang ada dalam hidup kami tidak binasa, kami tidak cemar, kami tidak layu, sampai kami mendapat bagian yang tersimpan di surga. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Setiap hari, setiap saat, kami terus berulang merasakan kuasa firman-Mu. Benih yang kekal itu membuat kami berbeda dengan yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur malam hari ini juga kami menerima firman-Mu. Engkau sudah mempercayakan firman-Mu bagi kami, Tuhan. Buat hati kami percaya, buat firman-Mu menjadi praktek dalam hidup kami. Kami mau dikerjakan oleh firman-Mu, terus memperbaiki hidup kami. Setiap teguran firman Allah selalu demi kebaikan kami, Tuhan. Bahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami memiliki benih yang kekal. Kami tidak putus asa, tapi kami terus penuh pengharapan, ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sediakan bagi kami hal-hal yang terbaik di surga. Oleh karenanya kami menyerahkan hidup kami, Tuhan. Malam ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semuanya, Tuhan. Mulai dari yang menerima sampai yang membagi-bagikannya. Layakkan kami, Tuhan. Perjamuan kudus ini bukan kebiasaan, tapi adalah kebutuhan kami, Tuhan. Karena melalui tubuh dan darah-Mu, firman-Mu dimateraikan dalam hidup kami, nama-Mu dimateraikan dalam hidup kami. Bahkan selama-lamanya kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Dengan iman percaya kita, Kau mengenal hidupku yang sedia disucikan. Ayat-ayat yang ketiga dari Bejana Kemuliaan. Haleluya. Hidupku yang sedia disucikan untuk jadi milik-Mu, untuk jadi milik-Mu. Itu yang kurindukan, jadikanku ya Tuhan, jadikanku ya Tuhan, bejana kemuliaan. Yang digunakan demi mengagungkan Tuhan. Hidup yang sangat hina, hidup yang sangat, amin Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki benih firman Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami pribadi yang penuh pengharapan. Kalau hari-hari ini banyak masalah kami, banyak apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan ketika kami gagal, ketika sesuatu yang belum tercapai, kami manusia pribadi yang penuh pengharapan. Engkau sanggup membuat bagi kami. Engkau sanggup melakukan bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami. Kami bersyukur ketika kami sakit ada darah Kristus menyembuhkan kami. Ada masalah-masalah yang gak sanggup kami melakukan apapun. Kami menyerah dan tangan Tuhanlah menyelesaikan bagi kami. Hari ini apapun pergumulan kami, kekuatan dari Kristus yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, bahkan roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuhmu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darahmu. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara angkat darah Kristus, percaya kita punya pengharapan. Kegagalan hari ini ketika kita datang kepada Kristus, Tuhan akan mengubahkan semua. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hidup yang sangat hina ini, angkat tanganmu. Patutlah direndahkan sesuai bentuk teladan ilahi untuk dipermu. Sekali lagi, hidup yang sangat hina. Hidup yang sangat hina ini patutlah direndahkan sesuai bentuk teladan ilahi untuk dipermuliakan. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Benih firman-Mu yang ada dalam hidup kami membuat kami penuh pengharapan Tuhan. Hidup kami tidak cemar, hidup kami tidak layu.
Hidup kami punya bagian di sorga yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Tetapkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itulah membuat kami mampu mengatasi keadaan apapun di dunia ini. Karena firman-Mu kuat, firman-Mu berkuasa Tuhan, firman-Mu hidup. Dan itulah yang menjamin hidup kami hari ini. Di hari-hari yang sukar ini, kalau kami ada firman, firman-Mu jawaban bagi kami Tuhan. Dan itulah sebabnya kami bersyukur malam hari ini. Segala sakit penyakit kami, Engkau yang menanggung kelemahan kami. Engkau menanggung sakit penyakit kami. Kami patahkan kuasa penyakit. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Berikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Bahkan segala kebutuhan kami percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Tidak terlambat Engkau dalam menolong kami Tuhan. Dan Engkaulah pengharapan kami Bapa. Kami semua, anak-anak kami juga kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuntunan Tuhan ada dalam hidup mereka. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan imannya, kuatkan imannya Tuhan. Mampu selalu percaya dan berharap kepadamu. Kami bersyukur teman-teman kami yang tidak datang, Engkau menolong Bapak si bila suami istri apapun keadaannya. Uluran tangan Tuhanlah yang terjadi senantiasa bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur perhatian Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tak perlu kau ragukan, 23 dari nyanyian Psalm. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asal kau bersedia dan percaya setiap perjanjiannya akan digenapinya. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya. Amin. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang penuh dan berkuat pun tiada meragukan, tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu ku tahu setiap alasannya. Amin. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa bertolong. Semua kita bangkit berdiri. Tak perlu ragukan kuasa bertolong. Amin. Tak perlu ku tahu setiap alasannya. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang penuh dan berkuat, tiada meragukan, tiada meragukan kuasa berabil. Tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang selalu memperhatikan, memelihara kami siang dan malam. Kepadamu lah kami berharap ya Tuhan. Kami bersyukur firman yang sudah kami dengar meyakinkan kami apapun
Karena ketika kami sudah dilahirkan kembali, pasti yang terbaik selalu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Semua pergumulan kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau akan menyelesaikan bagi kami sehingga kami penuh syukur. Makin setia kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih semua perjuangan kami, jerih lelah kami, pengorbanan kami, sehingga kami boleh datang malam hari ini di hadirat Tuhan. Tidak sia-sia ya Tuhan. Balaskanlah berlipat kali ganda. Makin Engkau memberkati kami, makin rendah hati kami, semakin dekat kami kepadamu ya Tuhan. Pertemukan kami di hari mendatang untuk makin setia kepadamu ya Bapa. Berkati teman-teman kami yang tidak hadir, berkati keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Gereja kami ini berkati juga negara ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Engkau adalah sumber berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Latihan kor sebentar. Untuk hari Minggu mendatang ini kita mempersembahkan pujian kita. Salam.